Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda siswa kelas 12 Mantiga Sleman. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap semangat walaupun masih dalam kondisi learning from home. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pertemuan pertama ini saya ingin memperkenalkan diri kepada Ananda sekalian. Nama saya Duratul Arifah. Orang yang mengenal saya biasa memanggil dengan sebutan Ifa. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Namun kurang lebih 5 tahun saya menetap di Yogyakarta karena saya mengenyam pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan telah diwisuda pada tahun 2019. Aktivitas saat ini selain mengajar tahfidz di Mantiga Sleman, saya juga menjadi pendamping asrama di Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum yang juga dibawahi oleh Mantiga Sleman. Karena ada satu dan lain hal, di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini, saya yang akan mengampu mata pelajaran tahfidz selama 1 semester. Baiklah Ananda sekalian, berbicara mengenai menghafal Al-Quran sejatinya adalah memindahkan ayat demi ayat dalam Al-Quran ke dalam memori otak kita. Selanjutnya, tugas kita adalah mengulang-ulang kembali atau memurojaah sehingga ayat tersebut benar-benar melekat dalam memori otak kita. Kita bisa saja menghafal 1 halaman, 2 halaman, atau bahkan lebih dalam 1 hari. Namun, jika tidak diulang terus-menerus, maka bisa saja ayat yang sudah kita hafal akan hilang dari memori otak kita dan kita akan lupa. Namun, jika kita menelaah lebih jauh, merenungi lebih jauh, menghafal sejatinya adalah proses tarbiyah atau pendidikan bagi diri sendiri. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari proses menghafal Al-Quran. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama yaitu kita belajar lebih teliti dan lebih memperhatikan hal-hal kecil. Di dalam Al-Quran, selain huruf, ada makhorijul huruf dan juga tajwid yang harus kita perhatikan ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Maka dari itu, kita dianjurkan memelankan bacaan agar lebih berhati-hati dan yang menyimak lebih mudah ketika akan mengoreksi kesalahan jika memang ada kesalahan ketika dalam proses menghafal atau membaca Al-Quran. Yang kedua adalah belajar bersabar. Ada kalanya saat menghafal kita jenuh, bosan, atau bahkan hampir menyerah karena tak kunjung hafal. Disinilah niat kita diuji. Seberapa besar keinginan kita, tekad kita untuk benar-benar menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi bersabda bahwa setiap huruf dalam Al-Quran adalah satu kebaikan. Dan dalam satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, niatkan menghafal Al-Quran untuk mendapat berkah dari Al-Quran, sehingga insya Allah urusan kita akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif. Sekedar berbagi, saya mulai menghafal ketika sedang menempuh pendidikan S1. Dengan tugas kuliah yang saya miliki dan organisasi yang saya ikuti, maka harus benar-benar pandai dalam memanage waktu. Saya biasanya menyisihkan 1 jam sebelum subuh dan 1 jam ba'da maghrib untuk benar-benar fokus dalam menghafal Al-Quran. Namun karena target yang saya miliki lumayan banyak, akhirnya 2 jam itu belum cukup untuk melancarkan hafalan. Jadi solusinya, di sela-sela jam kosong kuliah, saya manfaatkan untuk melancarkan hafalan yang sudah saya hafal dan yang akan saya setorkan. Sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam proses menghafal Al-Quran. Namun untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Untuk teknis dan hal lain menyangkut mata pelajaran tahfidz kelas 12 Mantiga Sleman,
akan saya informasikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan mengisi presensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.